Pemirsa Ayu TV yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Selamat bertemu kembali semuanya. Episode kali ini, kami akan membahas ekonomi outlook Indonesia pada tahun 2026. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5-6% saat peresmian sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo mengatakan teori ekonomi trickle-down effect yang dipakai selama ini salah. Teori trickle-down effect adalah teori ekonomi yang dipakai masa Orde Baru, yaitu dengan dalih menciptakan pengusaha agar nantinya bisa berdampak pada ekonomi rakyat. Menurut Prabowo, trickle-down effect dampaknya sangat lambat, ibarat ember isi air baru akan menetes jika penuh, dan tetesannya bisa sampai 300 tahun baru terasa ke rakyat. Prabowo benar, buktinya pengusaha yang dibesarkan Orde Baru sudah dikasih hak-hak khusus kelola hutan, sumber daya alam, monopoli tepung, sawit, tambang. Justru hanya memperkaya diri sendiri dan keluarga sampai ke anak cucu. Pengusaha yang dibiarkan dan dibina masa Orde Baru tumbuh menjadi konglomerat besar yang berkongsi dengan penguasa. Tetesan air dampak trickle-down effect ditampung lagi karena keserakahan. Tidak menetes ke rakyat, ekonominya hanya berputar di segelintir orang. Hanya 1% dari 280 juta rakyat Indonesia yang punya uang jadi orang kaya. Parahnya, sebagian pengusaha binaan Orde Baru menjelma menjadi konglomerat hitam, menyimpan uangnya di Singapura, Hong Kong, Swiss, Shanghai, Shenzhen, lalu dimasukkan lagi ke Indonesia seolah-olah sebagai investor dengan bendera perusahaan asing. Konglomerat cari uangnya di Indonesia, tapi keuntungan dibawa kabur ke luar negeri. Inilah yang membuat Prabowo marah. Sumber daya alam dikuras, tapi uangnya hanya dinikmati pengusaha, penguasa, dan kroninya saja. Konglomerat hitam membayar oknum aparat untuk pengamanan, memanipulasi pajak, menyuap oknum pajak dan bea cukai. Praktek ini terjadi sejak teori ekonomi trickle-down effect dipakai Orde Baru. Teori ekonomi neoliberal yang dijual Presiden Amerika Ronald Reagan, dipakai oleh Orde Baru, terbukti gagal, ekonomi terpuruk, tinggal landas hanya ilusi. Prabowo berkali-kali menegaskan, tidak boleh pengusaha mengatur negara, dan negara tidak boleh kalah karena uang. Prabowo ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prabowo ingin ekonomi dirasakan oleh rakyat, uang berputar di rakyat, bukan di pengusaha saja. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Prabowo ingin melanjutkan pesan Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia harus swasembada pangan dan energi. Kekayaan alamnya digunakan untuk rakyat, bukan dibawa kabur ke luar negeri uangnya. Mati pun sampai di luar negeri. Namun Prabowo harus selalu waspada. Cita-cita kedaulatan ekonomi dan berdiri di atas kaki sendiri selalu membuat pihak asing tidak senang. Prabowo perlu belajar dari Bung Karno yang dijatuhkan oleh Cia karena ingin kekayaan alam Indonesia dikelola untuk rakyat Indonesia. Sejarah membuktikan, sejak Bung Karno jatuh, antek asing dan Amerika masuk semua menguras kekayaan alam termasuk Freeport di Papua. Jika konsep ekonomi Prabowo berjalan sesuai rencana, maka pertumbuhan ekonomi mencapai 6% tahun ini sangat realistis. Asalkan penegakan hukum kuat dan rakyat bersatu. Waspadalah, karena antek asing itu nyata. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Indonesia harus belajar dari Argentina dan Venezuela. Kaya sumber alam, tapi miskin karena antek asing.